Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan membahas tentang sejarah matematika pada Mesir kuno. Secara geografis, Mesir terletak antara Laut Tengah dan daratan Afrika yang sangat luas. Pada zaman dahulu, Mesir dibatasi negara Kartago di sebelah barat. Di sebelah timur, berdiri kerajaan Babilonia yang pada waktu itu berkebudayaan sangat tinggi. Di seberang lautan, terbentang negara Yunani. Kota yang terkenal pada zaman itu ialah Alexandria. Negara Mesir dilintasi oleh sungai terpanjang, yaitu Sungai Nil. Karena negara Mesir pada umumnya berpasir, maka adanya aliran Sungai Nil ini merupakan berkah ilahi, sehingga menyebabkan daerah di pinggiran Sungai Nil menjadi subur sekali. Sayangnya, Sungai Nil ini sering membawa malapetaka karena sering banjir. Tetapi setiap kali datang banjir, berarti tanah-tanah di sekitar sungai itu menjadi sangat subur. Karena keadaan tanah yang biasanya gersang dan jarang sekali dinaungi awan yang terbentang pada langit, maka tidak heranlah bahwa bangsa Mesir memuja matahari sebagai dewanya. Begitu pula dewa Mesir selalu berhubungan dengan binatang-binatang yang hidup di air, sehingga perwujudan burung, biawak, dan buaya sering dijadikan tokoh. Herodotus menyebut Mesir sebagai berkah dari Sungai Nil. Maka kita dapat menyebut geometri sebagai berkahnya yang kedua. Karena banjir tahunan selalu terjadi di lembah Nil, diperlukan aturan untuk menentukan berapa besar luas tanah yang bertambah atau berkurang. Ini adalah pandangan seorang pengamat ahli asal Yunani yang bernama Proklus, 410 sampai 485 sebelum Masehi. Dalam karyanya Commentary on the First Book of Euclid's Elements, yang menjadi sumber informasi penting bagi kita mengenai geometri pra-Euclid. Kita seringkali mendengar bahwa dalam matematika segala sesuatunya akan selalu mengacu kepada matematika Yunani. Kenyataannya, bangsa Yunani sendiri mengungkapkan gagasan-gagasan tentang dari mana matematika berasal. Salah satunya adalah seperti yang digagas oleh Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Metafisik, yaitu sains-sains matematika berasal dari kawasan Mesir. Karena di sana kaum yang sekelas pendeta memiliki waktu luang yang cukup. Hal ini disebabkan karena sebagian besar perkembangan luar biasa dalam matematika telah berlangsung bersamaan dengan keberadaan kaum sekelas pendeta tersebut, yang mencurahkan waktunya untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Maka batu ini menjadi kunci untuk menerjemah hieroglif pada tahun 1822 oleh Jean-François Champollion dan pada 1823 oleh Thomas Young. Batu ini ditemukan di sebuah kota bernama Rashid atau Rosetta di Mesir oleh Pierre Bouchard dan telah disimpan di Museum Britania sejak tahun 1802. Tulisan di atasnya dalam dua bahasa, Mesir dan Yunani, dengan menggunakan tiga skrip yaitu hieroglif, demotik Mesir, dan Yunani. Isi batu Rosetta ini adalah dekrit yang dikeluarkan oleh para pendeta dalam sidang umum di kota besar Memphis pada saat memperingati 8 tahun pertama pada masa pemerintahan Ptolemei V.
Pernyataan tersebut berupa rentetan gelar Ptomelui V sebagai raja Dari 1822 sampai 1824, seorang peneliti Prancis, Jean-François Champollion, memperluas penelitian dan usaha penerjemahan batu ini dengan bekerja bersama para penerjemah lainnya seperti Athanasius Kircher, Sylvester de Sacy, Johann David Akerblad, dan William John Bankes. Champollion bisa membaca dengan baik bahasa Yunani dan Koptik dan tahu apa yang merupakan 7 tanda demotik di Koptik itu. Dengan melihat bagaimana tanda-tanda itu digunakan dalam bahasa Koptik, ia bekerja mencari tahu apa artinya. Lalu ia menelusuri tanda-tanda demotik kembali ke tanda hieroglif. Dengan meneliti beberapa hieroglif, ia terjemahkan teks dari demotik dan Yunani ke hieroglif dengan pertama-tama menerjemahkan nama Yunani yang aslinya dalam bahasa Yunani, kemudian bekerja terhadap nama-nama kuno yang tidak pernah ditulis dalam bahasa lainnya. Champollion kemudian menciptakan alfabet menguraikan teks. Pada 1858, Society Philomathean dari University of Pennsylvania menerbitkan terjemahan bahasa Inggris yang lengkap pertama dari batu Rosetta seperti dilakukan oleh 3 anggota sarjana, yaitu Charles R. Hale, Abad Mesir baru dipahami setelah bangsa Prancis mengadakan studi kepurbakalaan pada tahun 1779. Penyelidikan ini dilakukan oleh Champollion. Dia banyak mempelajari daun-daun lontar yang disebut daun papirus oleh bangsa Mesir. Sebagian besar pengetahuan kita tentang urutan matematika Mesir kuno berasal dari 2 papirus yang berukuran besar. Masing-masing dinamai dengan nama pemilik papirus itu sebelumnya. Naskah papirus yang terkenal seperti Papyrus Rhin, Papyrus Turin, dan Papyrus Ebers. Papyrus Rhin dinamai menurut Alexander Henry Rhin, seorang pecinta barang antik asal Skotlandia, yang membeli naskah papirus itu pada tahun 1858 di Luxor, Tebes, Mesir. Naskah ini berisi tabel dan soal matematika. Naskah Papyrus Turin berasal dari dinasti ke-19 dan berisi kronologi raja-raja Mesir. Naskah Papyrus Ebers dibuat sekitar tahun 1550 sebelum Masehi dan merupakan salah satu teks medis tertua yang dikenal dunia. Papirus ini dinamakan sesuai penemuannya, George Ebers Morris, seorang Egyptologis Jerman yang menemukannya pada tahun 1807, di mana tulisan-tulisan tersebut ditemukan pada batu dan dinding-dinding kuil dan bangunan-bangunan yang ada di Mesir. Karena contoh-contoh yang paling awal diketahui telah ditemukan pada dinding kuil, maka diyakini bahwa simbol-simbol tersebut memiliki nilai keagamaan. Oleh karena itu, berabad-abad kemudian, simbol-simbol itu disebut hieroglyphics, yang berarti tulisan-tulisan suci dalam bahasa Yunani. Sejumlah contoh penggunaan hieroglif adalah prasasti yang dipahatkan pada masa pemerintahan Firaun Sahur yang berperang melawan bangsa Libya pada sekitar 2500 sebelum Masehi. Sahur kembali dengan kemenangan dan membawa banyak sekali harta rampasan. Tulisan hieroglif tertua tampaknya secara nyata menimbulkan kesukaran pada siapapun yang bukan seorang seniman. Oleh karena itu, pada sekitar 2700 sebelum Masehi, satu bentuk tulisan lain yang dikenal sebagai tulisan hierartik dikembangkan oleh bangsa Mesir kuno.
Tulisan ini secara umum adalah suatu bentuk kursif dari tulisan hieroglif yang sesuai digunakan untuk sehari-hari. Meskipun bilangan hierartik masih merupakan sebentuk notasi penjumlahan, tetapi ia berbeda dari tulisan hieroglif dalam suatu segi yang penting. Masing-masing simbol harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh. Tidak lama setelah penemuan bilangan-bilangan hierartik dan hieroglif, bangsa Mesir kuno mulai membangun piramida-piramida, suatu eksistensi yang membuktikan tingkat sofistikasi matematis cukup tinggi yang telah berhasil dicapai oleh bangsa Mesir kuno. Salah satu dari tulisan hieroglif itu adalah sistem bilangan hieroglif, di mana terdapat simbol-simbol untuk satuan, puluhan, ratusan, hingga 10 juta. Dalam cara membacanya, angka hieroglif dapat dibaca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Contoh penulisan angka hieroglif. Yang pertama, untuk menulis angka 217 terdiri atas 2 ratusan, 1 puluhan, dan 7 satuan. Aritmatika Mesir kuno. Penjumlahan dilambangkan gambar kaki yang sedang berjalan, kaki berjalan mendekati rumah. Pengurangan, kaki yang bergerak keluar rumah, sama dengan tanda akhir hasil perhitungan. Bagi atau per dilambangkan sebagai ro atau mulut terbuka. Contoh soal. Yang pertama, penjumlahan. 24 ditambah 24 sama dengan 48. Yang kedua, pengurangan. 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Yang ketiga, per. 1 per 2. 1 per 3. 1 per 10. 2 per 3. 2 per 5. 1 per 12. Matematika Mesir pada dasarnya bersifat penjumlahan. Artinya bahwa kecenderungan matematikanya adalah menurunkan perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan berulang. Perkalian dari dua bilangan dapat diselesaikan dengan cara menggandakan secara berulang. Coba perhatikan gambar di atas, yang terdiri atas 4 kotak sebagai peta. Pada kotak 1, kita dapati angka 01, hasil kali 1 kali 1. Pada kotak kedua, kita dapati angka 02, hasil kali dari angka 2 kali 1. Bila semua kotak atau peta telah terisi dengan data angka-angka yang akan dikalikan dengan pengalinya, maka proses selanjutnya tinggal menjumlahkan sisa saja. Ingat, cara menjumlahkan angka-angka berarah 45 derajat ke arah kiri bawah. Sehingga pada hasil perkalian ini kita dapati angka-angka mulai dari kanan ke kiri. 2 hasil dari angka 2. 90 hasil 6 ditambah 1 ditambah 2. 100 per 192 hasil 0 ditambah 1 ditambah 0. Yang keempat, contoh 12 kali 12 sama dengan, misalkan bilangan yang akan dikalikan ialah 12. Maka bilangan ini selalu dikalikan dengan 2 atau kelipatan 2. Pembagian. Contoh 27 dibagi 3 sama dengan 3 bilangan pembagi. 6 dilipat gandakan, 12 dilipat gandakan,
24 dilipat gandakan 48 Audio Jungle. dilipat. Terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat.